Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga saja pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan kita akan bersama-sama untuk melihat dari hasil pengerjaan atau capaiannya di lintasan street circuit MotoGP Mandalika kita. Untuk itu, tetap stay tune di channel ini, jangan kemana-mana ya. Kita akan menuju langsung ke zona lintasan sirkuit Mandalika pada sore ini. Kita langsung saja masuk dari pintu sebelah barat menuju ke zona lintasan sirkuit MotoGP Mandalika yang mempunyai panjang 4,31 km dan 17 tikungan ini. Seperti biasa, di video kali ini kita awali dari trek lurus, di mana untuk hasil pengerjaan atau capaiannya di sini sudah mantap sekali. Pengerjaan di bagian sebelah kiri trek lurus sendiri yaitu area tower race control saat ini semakin menunjukkan kemajuan, bisa terlihat dari kamera udara kita. Di sini pengecoran akan sudah dilakukan untuk lantai kedua, di mana tiang untuk lantai kedua sudah terpasang, sudah berdiri semuanya. Maka untuk malam ini akan dilemburkan untuk pengecoran di bagian slope dasar dulu, yaitu di lantai kedua, maka akan dilakukan untuk pengecoran di bagian lantai yang sudah dipasang untuk pagestingnya. Kemajuan di area race control terlihat dari pantauan kita pada sore ini semakin mantap saja, perubahannya cepat sekali ya. Tadi siang kita pantau untuk pagesting belum terpasang sampai di sini dan saat ini sudah akan hampir terselesaikan untuk bagian pagesting sendiri, maka akan dilakukan pengecoran secara menyeluruh tentunya. Para pekerja di sana terus melakukan pekerjaan mereka tanpa lelah. Dari pagi kita pantau sampai sore, lihat mereka terus melakukan progres aktivitas supaya bisa terselesaikan dengan sesuai harapan kita bersama. Dan kita lanjut untuk melihat di bagian trek lintasan. Di sebelah kiri ini merupakan tempat nanti untuk pemasangan lampu, yaitu lampu start untuk para pembalap nanti. Di sini juga akan dikerjakan untuk area untuk startingnya maupun finishing. Tentunya nanti di trek lintasan akan segera dibangun semuanya supaya kita bisa menggelar balapan tentunya. Di bagian sebelah kiri bisa terlihat di sini area pedok. Terus dilakukan pengerjaan yaitu penghamparan maupun pemadatan untuk segera terselesaikan. Di sini pengecoran lantai akan diteruskan sampai area tower race control di sebelah kanan kita. Di kesempatan sore hari ini kita akan memantau pool lintasan buat kalian semua tentunya, supaya kita bersama-sama untuk mengetahui dari hasil capaiannya sampai sore ini. Dan di bagian sebelah kanan trek lurus bisa diperhatikan di sana satu alat pengebor ya, sedang melakukan checkpoint di bagian titik-titik tertentu yang sudah disiapkan di lintasan sirkuit Mandalika. Di bagian pagar pembatas, di sini semuanya sudah mantap sekali untuk progres penaruhan sampai di semua sisi yang ada di bagian inner surface road sudah dilakukan. Dan tunnel sendiri seperti yang kita perhatikan masih tergenang air. Di sini untuk pengerjaan di bagian penempatan mesin sedang dilakukan pengecoran ya, atau pengelasan di bagian atapnya supaya bisa rampung dan akan ditaruh untuk mesin penyedot air secara otomatis di bagian dalam tunnel ini. Kita juga akan melihat di bagian jalur, di mana jalur provinsi menuju ke zona tengah lintasan. Di sini sudah dilakukan untuk pengerjaan lapisan dasar untuk segera dilakukan pengecoran istilahnya ya. Nanti akan ditaruh seperti beton di sini atau akan dicor pakai beton, tidak aspal tentunya supaya stabil dengan tunnel yang ada di tunnel pertama ini.
Lanjut lagi untuk menelusuri progres aktivitas yang ada atau capaian saat ini di lintasan sirkuit Mandalika, di mana di bagian sebelah kanan sudah dipasang semuanya untuk concrete barrier. Begitu juga di bagian tikungan pertama di bagian inner surface di sana untuk beton gebrok sudah ditaruh semuanya. Jadi ada juga pertanyaan teman-teman yang bilang kenapa tidak rata semuanya untuk penaruhan concrete barrier sendiri. Memang tidak rata ya, harus seperti itu, karena dimana nanti untuk para marshal yang bekerja di lintasan sirkuit Mandalika akan bisa masuk lewat sana untuk mengantisipasi apabila ada kejadian kecelakaan, mereka akan masuk lewat sana ya, tentunya supaya semuanya berjalan kondusif sesuai dengan peraturan yang ada. Di depan sana merupakan tribun VIP yang berada di bukit tikungan pertama, di mana di sana nanti akan dibangun untuk tribun para tamu elit tentunya seperti yang kita bilang sebelumnya di video kita. Dan inilah dia keindahan dari tikungan pertama, bisa terlihat dari atas ya. Jadi di semua lintasan terlihat semakin mantap saja untuk progres pengerjaannya. Di bagian inner surface road sudah mantap, track lintasan sudah oke. Tinggal pengerjaan lanjutan di bagian run off yang belum diselesaikan juga di sini di tikungan pertama menuju tikungan kedua, 3 dan 4 yang sudah dilakukan lapisan prime coat, maka akan segera dilakukan untuk progres pengaspalan ke berikutnya. Jadi kita tunggu saja untuk aktivitas atau progres selanjutnya di lintasan sirkuit Mandalika. Kita akan bersama-sama untuk memantau untuk progres capaiannya, supaya kita bersama-sama untuk semakin yakin bahwa lintasan ini akan terselesaikan. Di bagian sebelah kanan untuk drainase yang ada dari tikungan pertama tadi menuju ke tikungan keempat di sini terkoneksi menuju ke tunnel atau terowongan yang berada di tikungan keempat juga. Dulu mungkin masih ingat teman-teman ya. Di sana akan dibuangkan menuju ke tikungan 13 yang berbelok ke kiri di sana dan akan dibuang ke bagian sisi Laguna untuk bagian drainase yang ada di dalam sana. Progres pengerjaan di semua titik terus dilakukan, bisa terlihat di bagian sisi sebelah kanan untuk penanaman area pohon tentunya. Di bagian landscape di sana terus dikerjakan. Gitu juga untuk dinding debris fan yang terus dipasang di bagian sisi sebelah kiri maupun kanan untuk trek lintasan, di mana nanti batas para penonton dan para rider tentunya. Ini sedang dilakukan untuk progres pemadatan yang sudah dilakukan lapisan prime coat dan akan dilakukan progres pengaspalan lanjutan yang berada untuk di bagian sisi outer pelebaran untuk penempatan tire barrier seperti yang kita bilang dulu ya. Untuk area rumput yang berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 sudah mantap di sini, sudah terkoneksi semuanya. Dan di bagian pengerjaan lainnya seperti untuk tunnel kedua yang berada di depan ini ya, atau terowongan ini. Jadi tunnel kedua ini sama fungsinya seperti tunnel pertama seperti yang kita ketahui untuk jalur menuju ke zona tengah. Pengerjaan di bagian drainase yang berada di sisi sebelah kanan untuk sayap tunnel kedua ini sudah mantap ya, sudah dipasang untuk box culvert yang berada di depan sayap tunnel untuk terkoneksi, karena di bagian tunnel nanti akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat tentunya. Jadi di sini disiapkan untuk bagian dasar supaya bisa aman nanti untuk dilewati. Kita lanjutkan lagi penelusuran kita di trek lintasan sirkuit MotoGP Mandalika pada kesempatan sore hari ini. Dan saat ini kita sudah terbang di tikungan ke-9 menuju ke-10. Dari pantauan udara kita terlihat untuk material area grapple sudah fix di sini ya, terlihat sudah terkoneksi dari bagian sisi outer surface. Dan di bagian trek lintasan terdapat garis putih, itu merupakan pembuatan untuk trek limit sendiri.
Jadi semakin yakin dengan melihat progres yang dicapai saat ini, semakin mantap saja untuk melihat dari progres pengerjaan yang dilakukan di lintasan Sri Mandalika, semakin super dikebut. Supaya kita bisa lolos tentunya dan kita bisa mengadakan balapan di tahun 2021 yaitu WSBK maupun utamanya di tahun 2022 MotoGP. Dan kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-11 menuju ke-12, di mana di sini untuk pengerjaan di bagian grapple juga sudah mantap. Tinggal pengerjaan di bagian run off yang berada di tikungan ke-11 ini menuju tikungan ke-12 maka terkoneksi. Di bagian trek lintasan masih dilewati oleh kendaraan tentunya, baik kendaraan masyarakat sekitar maupun kendaraan yang membawa material menuju ke arena lintasan yang lain. Karena memang tunnel yang berada di lintasan Sri Mandalika keduanya belum berfungsi secara normal. Nanti apabila sudah berfungsi secara normal maka tidak akan dilewati untuk trek lintasan ini. Kita mendekat sedikit ke bagian sisi sebelah kanan yang berada di inner surface road di tikungan ke-13, di mana di sini drainase yang kita bilang tadi yang akan terkoneksi dari tikungan pertama, 2, 3, 4 menuju ke-13 ini. Di sini ditaruh untuk bentuk box culvert di bagian sisi sebelah kanan tadi untuk dilewati jalur tengah tentunya. Kita akan melihat di bagian rumah warga yang masih tinggal di sini ya. Jadi mereka sudah akan pindah segera. Mereka akan bongkar rumah secara mandiri tentunya. Tapi saat ini mereka lagi membuat tempat mereka di tempat yang sudah disiapkan. Lagi membuat rumah baru tentunya. Maka untuk sementara tidak masalah ya. Bisa mereka tempati dulu. Nanti setelah jadi rumahnya di sana maka akan dibersihkan. Tapi saat ini akan segera dilakukan juga karena mereka segera akan pindah tentunya. Jangan khawatir buat teman-teman, semuanya akan terkoneksi untuk trek lintasan. Lanjut ke bagian sebelah kiri di sini di area masjid dulunya. Saat ini pengerjaan dan penghamparan untuk bagian area grapple di sini nanti ya. Lagi dikerjakan di bagian dasarnya maka akan segera dilakukan untuk penyelesaian pengerjaan di material grapple-nya. Di bagian sebelah kanan di sana merupakan inner surface road yang sudah dilakukan pengaspalan kemarin ya, bisa dilihat. Dan di sana masih terus terkoneksi dan terus dilakukan progres pengerjaan di bagian sisi tikungan ke-16 sambungan yang terus dikerjakan untuk bagian inner surface road menuju ke tikungan ke-17. Penghamparan sabes terus terlihat di sini dan saat ini masih terlihat di sana satu alat finisher standby untuk segera melakukan penghamparan di bagian fondasi dasarnya ini dan akan dilanjutkan pengoneksian untuk pelapisan penghamparan sabes menuju ke tikungan ke-17 di bagian sebelah kanan untuk inner surface road-nya. Maka terlihat jelas di sini ya segera akan terselesaikan dan di bagian sisi yang masih kosong ini akan ditaruh untuk material grapple tentunya sambungan dari tikungan ke-17 atau trek lurus ini. Ya mungkin kita sudah mengelilingi pool lintasan pada kesempatan sore ini dan di sini untuk area tower race control masih terus dilakukan pengecekan sampai sore ini. Di bagian area untuk penempatan di sisi area pedok tentunya di sini ya terus dilakukan untuk pengerjaan pemadatan. Pembangunan akan segera dilakukan di sini untuk medical center maupun yang lain-lain untuk melengkapi dari fasilitas yang ada. Jadi inilah dia situasinya pada sore hari ini yaitu pada tanggal 28 Juni 2021. Kita masih di sini memantau bersama-sama untuk melihat dari progres pengerjaannya dan kita akan terus memantau supaya kita bersama-sama mengetahui dan semakin yakin bahwa mega proyek ini akan terselesaikan sesuai harapan kita bersama.
Ya, mungkin sampai di sini saja saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Apabila ada kata-kata yang salah dari narasi saya, mohon dimaafkan. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.